Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Shalom! Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari inilah hari yang bersukacita bagi setiap kita. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 3 berkata,
Yesus telah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saya percaya setiap kita beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa dalam hidup setiap kita. Amin. Sebab itu mari hari ini setiap kita bersatu, bersepakat, bersama-sama. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita menaikkan pujian kita yang terbaik. Dan biarlah hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh
Mengalirlah
Kristus. Sama-sama kita nyatakan. Amin. Sekali katakan amin. Amin. Siapa yang percaya Yesus bangkit naik ke surga, boleh angkat tanganmu saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan kita. Hallelujah.
bersemangat memuji Tuhan, amin. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat setiap kita, amin. Sebab dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga mulia. Hari ini mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan kita, amin. Come on, bertepuk tangan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Nyatakan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Sambil angkat tangan kita, come on. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus. Bersama-sama Segala raja, choir, mana suaranya choir? Mari jemaat Tuhan, ambil lagi. satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi nyatakan. Bawa pujian, Nyanyian kemenangan kami. nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa luar biasa. Kau layak dipuji dan disembah dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. tak terbatas kuasamu. Sebab apa saudara? Ajaib hebat, Raja Sekali lagi nyatakan tak terbatas. tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Jadi magic, come on. Kami bawa pujian, Mari angkat tanganmu. tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu. Boleh jemaat saja sama choir, sama-sama come on. Kami bawa Come on choir. terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus. Mari bersiap jemaat Tuhan. Lebih lagi come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka.
hajatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ajaib Tuhan Yesus. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan, come on. Are you ready? Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Engkau ajaib Tuhan Yesus. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Hanya Kau. kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Saya mau dengar suara semua. Sama-sama katakan, come on. Engkaulah. Mana suaranya, come on. Saya percaya bisa lebih semangat lagi, amin. Yang tepuk tangan kami. Tepuk tangan. Engkau Tuhan. Sekali lagi ya. Siap? Come on. Engkaulah. Mana suaranya, come on. Dan membebaskan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Yang percaya Tuhan bangkit, naik ke surga. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama saya mengajak untuk kita bersatu hati. Kita bersepakat sebab kami percaya Tuhan, saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bahkan untuk setiap penduduknya. Mereka semua akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap penduduk yang ada, mereka boleh mengenal akan Tuhan. Mereka akan dibawa kepadamu ya Bapa. Engkau pakai setiap kami, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, untuk memberitakan Injil
Injil Kerajaan Allah sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, atas pemerintahan Indonesia hari ini. Setiap kabinet yang ada dan kepala daerah, berkati mereka ya Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan pimpin untuk menuntaskan setiap program kerja yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Terus Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan dahsyat ya Bapa, untuk membawa pesan Pentakosta ketiga dari tempat ini sampai ke bangsa-bangsa. Berkati juga untuk gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto. Kau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati profesinya, dan keluarganya ada dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Untuk menggembalakan, memuridkan setiap kami ya Bapa, menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa, setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di bangsa ini. Hai engkau generasi Yeremia, kami perkatakan engkau bangkit jadi teranglah. Engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau akan Tuhan pakai dengan luar biasa, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih Tuhan, untuk engkau boleh melayani jiwa-jiwa di generasimu. Berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan, menjelang ujian akhir nanti, setiap mereka semakin tekun, rajin belajar, sehingga mereka boleh berprestasi, mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya Bapa. Juga setiap anak-anak muda yang ada di tempat usaha dan bekerja, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat semuanya ini. Inilah setiap doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau naik ke surga-Mu yang mulia. Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menopang setiap kami. Dan biar hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami bawa pujian, sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari dengan segenap hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Menyanyikan bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Shalom, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami percaya bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu menyatakan kemuliaan bahwa Tuhan kami selain menjadi juru selamat, Yesus juga adalah menjadi pengantara agung bagi kami, menyediakan tempat bagi kami. Ketika kami kelak nanti meninggalkan dunia ini, rumah Bapa di surga menjadi bagian dari kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, hari ini kita merayakan satu hari raya besar bagi umat Kristen, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana karya Tuhan Yesus di dunia ini, dimulai dari kelahirannya yang kita rayakan sebagai hari raya Natal, lalu sepanjang pelayanannya Yesus selama 33,5 tahun, Dia dinubuatkan untuk mati bagi kita semuanya. Maka ada hari raya Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan. Dia berjanji juga bahwa setelah mati 3 hari kemudian Dia akan bangkit. Lalu 3 hari betul digenapi kebangkitannya. Kita rayakan sebagai hari raya kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, Dia menampakkan diri kepada orang-orang dikasihinya, kepada para muridnya, kepada mereka yang mengikuti dengan setia. Lalu genap setelah 40 hari, Dia naik ke surga. Nah, 40 hari setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para muridnya, dan lalu Dia naik ke surga, tepat hari ini, kita rayakan sebagai hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada yang menarik saudara. Mengapa harus 40 hari? Mengapa tidak 30 hari? Mengapa tidak 50 hari? Mengapa 40 hari setelah Dia bangkit baru naik ke surga? Nah, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa Dia betul-betul hidup. Selama 40 hari tanpa henti, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang dikasihinya. Nah, kalau kita belajar tentang gematria, angka Ibrani saudara, bilangan Ibrani, maka angka 40 itu di dalam bahasa Ibrani adalah arba'im. Kalau dalam Yunaninya disebut sebagai tesarakonta. Itu simbol dari pencobaan, ujian, akhir dari kemenangan atau penghakiman. Artinya, selama 40 hari, angka 40 itu berbicara tentang apa? Akhir dari semua pelayanannya, akhir dari semua pengabdian Yesus selama ada di dunia ini. Ditandai dengan kebangkitan, lalu 40 Dia naik ke surga. Angka 40 dipilih untuk menyampaikan arti kepenuhan. Kepenuhan itu mengandung arti bahwa semua sudah selesai digenapi. Sejak Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, lalu Dia akan naik ke surga. Satu hal yang sedang kita nantikan adalah kedatangannya yang kedua kali. Nah, seringkali saudara, orang bertanya, mengapa Yesus harus naik ke surga? Toh seharusnya Dia lebih indah, lebih mulia, lebih bisa dinikmati kalau Dia ada bersama-sama dengan para muridnya di dunia ini. Rupa-rupanya, kenaikan Yesus ke surga itu memiliki arti yang luar biasa buat kita semuanya. Sebab apa? Sebab ini adalah sebuah penggenapan atas janji Allah. Sebelum kita belajar tentang pentingnya Yesus naik ke surga, kalau saudara ke Holy Land, sedang berziarah ke Israel, saudara akan dibawa ke sebuah bukit, ya, bukit yang ada di sebelah timur Yerusalem. Di sana ada kapel, ya, kapel kenaikan. Disitulah dipercaya Yesus naik ke surga. Seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Demikian firman Tuhan.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum dia naik ke surga, Yesus ada di sebuah bukit disebut sebagai Bukit Zaitun. Ada kapel kecil, saudara. Disitulah ada telapak Yesus, ya, dipercaya sebagai telapak Yesus, ya kan, naik ke surga. Ada batu, tanda bahwa ada telapak kaki Yesus. Nah, kita tidak bicara tentang gereja itu, kita tidak bicara tentang telapak kaki Yesus. Tapi yang kita imani adalah Yesus benar-benar naik ke surga dan bisa dilihat dengan mata telanjang oleh para muridnya. Jadi, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mengimani dengan kuat bahwa Yesus naik ke surga. Seperti yang kita peringati hari ini. Nah, mengapa Yesus harus naik ke surga, saudara? Ada banyak sekali alasan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, dia naik ke surga karena pekerjaannya sudah selesai di dunia ini. Pekerjaannya sudah selesai di dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di kayu salib, menjelang Yesus menghadapi kematian, dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Karyanya di dunia, sebagai seorang manusia seutuhnya, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Jadi alasan pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Karena tugasnya di dunia sudah selesai. Alasan yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Dengan kenaikan dia ke surga, maka janji Bapa terhadap umat Allah bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, dengan kenaikan Yesus ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun untuk memenuhi umat pilihannya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Alasan kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang akan menggantikan peran Yesus selama di dunia ini. Sampai sekarang ini, Roh Kudus ada di dalam pribadi anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Dia sedang menyediakan tempat di surga bagi orang-orang percaya. Dia pergi tidak hanya melulu untuk kepentingannya sendiri. Yesus pergi surga supaya nanti ketika kita, anak-anaknya, meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita di rumah Bapa. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-3 berbunyi seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara bisa bayangkan, Allah seperti apa? Tuhan seperti apa? Yang menyediakan tempat bagi umatnya. Ketika dia pergi dari bumi ini, naik ke surga. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika dia naik ke surga, dia memberikan sebuah pengharapan buat kita semuanya. Bahwa ada satu tempat yang menanti kita kalau kita tinggalkan dunia ini. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, mengapa Yesus naik ke surga? Dia akan berposisi sebagai pengantara kita. Pengantara umatnya. Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mendengarkan
semua doa-doa umatnya untuk disampaikan kepada Bapaknya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, Yesus dinyatakan sebagai pengantara kita. Demikian Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita tidak memakai nama-nama lain? Nama-nama tokoh Alkitab, nama-nama para nabi, nama-nama orang suci di Alkitab. Mengapa kita pakai kata di dalam nama Yesus Kristus? Karena Dia menjadi pengantara anak-anaknya. Ya, doa kita, pengharapan kita, semua yang kita harapkan kepada Bapa di surga, Yesuslah yang menjadi pengantara kita. Itulah alasan mengapa Yesus naik ke surga. Nah, makna dari kenaikan Yesus seperti tulis di dalam apa? Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara tahu, ketika hal itu terjadi, maka para murid melihat dengan keheranan, namun takjub memenuhi mereka. Sebab Yesus betul-betul tubuhnya terangkat ke surga. Lalu ada awan yang menutupinya dari pandangan mereka. Ini menandakan bahwa apa? Kenaikan Tuhan Yesus adalah penggenapan nubuatan. Pengangkatannya dalam kemuliaan dan awal dari pelayanannya sebagai imam besar di surga. Seperti tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Dia sebagai imam besar, pengantara kita. Jadi kalau kita merayakan kenaikan Yesus, kita sedang diingatkan, kita punya imam besar. Lebih besar dari imam-imam yang lain. Lebih berkuasa dari imam-imam yang lain. Sebab imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu makna kenaikan Yesus juga, kita memiliki juru syafaat di surga yang hidup dan memerintah kita untuk apa? Menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Dia bukan hanya juru selamat buat kita ketika Dia mati di Golgota, tapi Dia juga juru syafaat. Juru syafaat itu artinya yang memberikan sebuah penguatan kepada kita. Dia mendoakan anak-anaknya. Seperti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Bagaimana kerinduan Yesus, di mana Dia berada, Dia rindu, kita pun akan bersama-sama dengan Dia di surga. Bahwa kematiannya tidak mengakhiri karya-karya Tuhan Yesus. Kebangkitannya tidak menyelesaikan dengan sepenuhnya tentang apa? Tentang karya-karyanya. Belum selesai itu, saudara. Dia harus naik ke surga. Untuk apa? Menjadi juru syafaat buat kita semuanya. Luar biasa bukan? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang luar biasa. Nah, murid-muridnya waktu melihat itu, saudara, apa yang terjadi? Mereka menantikan sebuah janji tentang kedatangan yang kedua kali. Ingat ya, kelahirannya dinubuatkan, kematiannya dinubuatkan, kebangkitannya dinubuatkan, kenaikan ke surga juga dinubuatkan, dan semuanya sudah digenapi. Tinggal satu hal yang sedang digenapi Tuhan menuju ke sana, yaitu kedatangan yang kedua kali. Maka Dia berjanji akan datang untuk yang kedua kali. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 11b demikian. Yesus ini kata malaikat kepada orang-orang yang menyaksikan kenaikannya. Ingat ya, para murid sedang apa? Takjub. Namun penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan kepastian bahwa Allahnya hidup. Lalu malaikat memberikan sebuah pernyataan. Yesus ini
yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya dia naik ke surga. Jadi ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, malaikat menyatakan, "Hei para murid, jenis-jenis kamu seperti inilah, para murid-murid Kristus inilah yang akan menyaksikan kembali ketika dia naik ke surga. Sama seperti itu, dia akan turun dari surga." Untuk apa? Menjemput saleh-salehnya. Menjemput saudara dan saya. Malaikat menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Nyata, bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Kelihatan secara visualis. Dan dalam apa? Kemuliaan. Naik penuh kemuliaan, turun juga penuh kemuliaan. Kalau dulu ketika Yesus naik ke surga, yang menyaksikan murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Yesus melangkah. Nanti ketika Yesus turun dari surga, murid-murid juga yang akan menyaksikannya. Siapa itu? Saudara dan saya. Siapa itu? Mungkin generasi setelah kita. Tapi murid-murid Kristuslah yang akan menyaksikannya. Oleh sebab itu, kita harus percaya. Kita harus percaya dengan penuh pengharapan akan kedatangannya kembali. Ini adalah apa? Harapan yang menguduskan kita. Seperti itu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Ini adalah pengharapan yang luar biasa untuk menggenapi kesempurnaan iman kita. Sebab kalau dia tidak datang kembali, saudara, sia-sialah juga iman kita. Dia berjanji akan menjemput saleh-salehnya. Saya bisa membayangkan bagaimana kemuliaan yang pernah disaksikan para murid. Petrus, Yohanes, ya, mereka melihat, wow, luar biasa indahnya, luar biasa kemuliaan dinyatakan. Saya dan saya harus punya kerinduan ketika Yesus turun ke dunia, kemuliaan yang sama dinyatakan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, menunggu janji yang terakhir ini tentang kedatangan yang kedua kali, kita harus menjaga iman kita. Pengharapan kita jangan lari dari Yesus Kristus. Nah, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus isi hidup kita dengan cara apa? Bersaksi. Saudara tahu, dengan naiknya Yesus ke surga, maka para murid punya tugas. Mereka punya tugas untuk apa? Mewartakan, menyebarkan berita baik tentang kebangkitan Yesus, tentang kenaikan Yesus, dan tentang kedatangan yang kedua kali. Oleh sebab itu, seperti janji Yesus kepada para muridnya, "Aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Sebab aku akan minta kepada Bapa untuk menggenapi janjinya supaya Roh Kudus dicurahkan." Nah, setelah 10 hari Yesus naik ke surga. 10 hari dari hari ini kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 sejak Yesus bangkit. 50-nya dari mana? Kebangkitan sampai kenaikan 40 hari. Kenaikan sampai Roh Kudus dicurahkan 10 hari. Jadi genap 40 tambah 10, 50. Itulah Pentakosta. Ada satu perintah Tuhan. Menjadi sebuah apa? Sebuah amanat buat kita semuanya. Supaya kita menjadi saksi tentang kemuliaan Tuhan Yesus. Saksi tentang kasih Kristus. Saksi tentang pengharapan akan kehidupannya kekal. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 8, berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, ketika Yesus naik ke surga, dia tidak nganggur di sana. Dia jadi juru syafaat buat kita semuanya. Sementara
kita yang masih di bumi ini harus melakukan tugas-tugas pelayan kita. Yaitu apa? Bersaksi. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kalau dengar kata bersaksi, biasanya orang berkata gini, aduh, mana berani aku, mana bisa aku, mana sanggup, gitu. Pasti ditolak, gitu. Tapi lihat janji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Wah, ini penting, saudara. Mengapa? Kesaksian tanpa diberi kuasa dari surga, maka kesaksian kita bukan menobatkan orang. Kesaksian tidak membuat kehidupan kekal bagi mereka yang menerimanya. Sebab kesaksian yang benar, kesaksian yang dikehendaki Allah adalah kesaksian hasil dari karya Roh Kudus. Oleh sebab itu, merayakan kenaikannya tanpa menunggu pencurahan Roh Kudus itu sia-sia. Maka dengan penuh pengharapan kita menantikan janji Bapa supaya kita penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa melangkah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Artinya begini, dengan kuasa ilahi tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau. Semua seluruh penjuru bumi, semua lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Mata melihat, memandang Yesus tentang kemuliaannya, dan lidah mengaku Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Nah, inilah hari yang luar biasa, hari yang besar yang harus kita rayakan. Sebab kita memiliki Tuhan yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Ingat ya, Yesus hidup, bukan mati. Dengan kenaikan Yesus ke surga, kita diberi kuasa dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Dengan kenaikannya, kita menantikan kedatangan yang kedua kali Yesus Kristus. Jadi, perhatikan kata-kata ini, saudara. Kenaikan Kristus bukanlah akhir dari pelayanannya, tetapi justru permulaan misi gereja. Oleh sebab itu, mari kita hidup dengan kuasa Roh Kudus, berani bersaksi, dan setia menantinya. Saya percaya, ketika kita tetap memelihara iman kita, ketika tetap setia ke dalam panggilan kita, bukan hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi melangkah menjadi saksinya, maka suatu kelak nanti, kalau Tuhan datang yang kedua kali, dikenal dengan apa? Second coming itu, saudara. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat ketika dia naik ke surga." Pengharapan kita adalah kembali atau menuju ke rumah Bapa di surga. Loh, di sana pakai apa? Ke sana lewat apa? Kita punya juru selamat. Kita cuma punya juru syafaat, dan kita punya Allah dalam Kristus Yesus yang berjanji menyediakan tempat buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari rayakan kenaikannya dengan penuh sukacita. Pelihara iman dan pengharapan kita. Nantikan kedatangannya dengan tetap berpakaian putih, artinya menjaga kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan ingat, tugas utama kita adalah menyebarkan kabar baik, bersaksi kemanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan. Kita harus menjadi kesaksian bagi kasih Kristus kepada dunia ini. Dan itulah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Sungguh merupakan sebuah anugerah yang luar biasa.
Yesus bukan hanya lahir bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami, tapi dia naik ke surga juga untuk menyempurnakan pelayanannya. Karena Tuhan Yesus berjanji, minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan dia menjadi juru syafaat kami. Kami tidak sendirian, kami tidak dibiarkan sendiri. Sebab kuasa ilahi dalam Roh Kudus itu dicurahkan untuk kami semuanya. 10 hari ke depan, kami menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Bagi kami yang sudah penuh dengan Roh Kudus, kami semakin dikuatkan, semakin dibuat kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Dan bagi kami yang belum terima Roh Kudus, 10 hari nanti kami merayakan Pentakosta, kami rindu, kami pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terus bawa kami kepada kehendak-Mu, menjadi saksi kemanapun kami merangkah. Di Yerusalem, di keluarga kami, Yudea, orang-orang yang seiman dengan kami, Samaria, orang-orang yang belum seiman dengan kami, bahkan sampai ke ujung bumi, kami diutus oleh Tuhan. Artinya, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dipergunakan untuk bersaksi. Terima kasih Bapak, dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Itulah kesempurnaan iman kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robertus Purwadi SASPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana. Ibadah Raya hari Minggu 1 Juni 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Ran Junaidi. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GB Intercon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. GB San Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Radi Chandra. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. GBI Alm Sutra Mall pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandiri Service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabat Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi, KUL, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 6 dan 7 Juni 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 9 Juni 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Saya selalu melihat ada satu perubahan yang terjadi sama anak-anak pada waktu mereka retret. Siapa yang bisa paham dan bisa ngerti bahwa anak sekecil itu bisa lakukan satu penyembahan dan pujian yang papa mama aja sendiri pasti begini, ini bener anak gue nih gitu. Itu seperti gak ada yang bisa gantikan momen itu saat kita lihat ya ampun nih anak bisa ya. Dia dijamah Tuhan, ngalamin Tuhan. Poinnya cuma satu. Kasih kesempatan, oke? Shalom papi, mami, dan adik-adik. Pendaftaran Kids Camp diperpanjang loh sampai 1 Juni. Jangan lewatkan ya kesempatan terakhir ini. Yuk, daftar sebelum pendaftaran benar-benar ditutup. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Kamu gak boleh lewatkan satu malam yang akan mengubah hidupmu. Ini bukan sekedar youth camp, ini momen perjumpaan. Di camp ini kita disatukan bukan karena gereja yang sama, tetapi karena Kristus yang sama. Filipi 2 ayat 1-2 katakan, kita dipanggil untuk bersatu. Bersatu hati, sepikir dalam Kristus. Visi kita jelas, bounded by grace, driven by purpose. Kita mau sama-sama bergerak, bersinergi, dan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tempatnya di RDM Villas Bogor. Dari tanggal 6 sampai 7 Juni 2025. 2 hari 1 malam. Tapi punya dampak besar yang akan mengubahmu. Daftarkan diri kamu sekarang dan bersiaplah untuk kamu disinkronkan dengan visi Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.